Jangannya masih lama, lama sekali. Ya, pengantinnya agak tegang, nggak usah tegang ya. Santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA. Nggih. Deraken. Kita nyantai mawon karo ngantuk-ngantuk gak apa-apa. Nyantai mawon nggih. Pun tegang-tegang. Tegangnya besok aja nih mau nikah, akad nikah. Saiki nggak usah tegang-tegang. Tadi jenengan sudah di Rafa, sudah dicek data satu-satu ya. Sudah clear semua ya. Nggak ada yang selegende. Soalnya kan kadang-kadang tulisan Muhammad itu ada yang pakai Muhammad, ada yang pakai Muhammad, ada yang Mucamat. Nah, itu perlu dicek, klarifikasi, jangan sampai salah. Nah, nanti kalau sudah salah ditulis di buku nikah, cara merubahnya harus ke pengadilan agama. Nah, kan tambah ribet ya. Tulisan salah wae pengadilan agama. Mumpung belum ditulis di buku nikah, harus dibenerin. Melarat-melarat titik awali daripada soro burine. Nah, setelah Rafa kemudian bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan itu rangkaian dari Rafa. Artinya semua calon manten wajib mendapatkan bimbingan perkawinan. Tujuannya ya tentu sharing. Nggak apa-apa mbaknya tuh mbak. Nggak usah nggak apa-apa. Kita sama kok, enggak. Tujuannya bimbing adalah sharing. Ini sudah pengalaman nikah apa belum? Sudah. Waduh, ini yang sudah ini. Kalau sudah pengalaman terus apa sih dipakai pengalaman ini? Dua-duanya sudah. Oh, jenengan sudah, masnya dereng. Oh, berarti engko sudah ini mbaknya sharing karo masih. Ya saya hanya sharing saja, nanti kalau salah nggih tolong dibenarkan. Aku setuju, Pak. Kamu 16. Ya. Hanya berapa tahun nikah dengan yang pertama? 10 tahun. Wah, lama yuk. Berarti pengalaman wis banyak ini. Apa yang bisa dibagikan pengalaman jenengan selama menikah 10 tahun ini? Kita juga perlu mendengar iki. Khususnya untuk yang laki-laki lah. Laki-laki. Kalau masalah perekonomian kan sama-sama perempuan laki-laki saling membantu. Tapi ya pesan saja sebetulnya untuk yang laki-laki. Jauhi dari kata-kata yang sedikit kalau ada pertengkaran mengucapkan kata pisah. Oh iya. Terus mukul. Oh, KDRT. Gitu. Itu harus benar-benar dijauhi, Mbak. Ya itu saja sebenarnya. jadi itu pengalaman perceraian dengan Oh, jenengan cerai. Cerai. Bukan meninggal. Bukan. Oh, gitu. kalau KDRT kan masih Artinya itu benar-benar pengalaman yang jenengan jadikan sebagai pelajaran ke depannya. Jenengan setuju dengan ucapan calon jenengan? Dan insya Allah nggak seperti itu ya. Dua tadi itu ya, apa itu? Ekonomi. Mengucapkan kata talak bisa sama KDRT. Itu yang paling menyakitkan ya. Oke, Pak.
menyakitkan baik fisik maupun Skis. mental. Perkataan ini dulu Pak kan yang dulu itu kata-katanya itu gitu. Sebetulnya kalau pemukulan itu dari 5 tahun itu saya sudah kena pukul-pukul itu Oh. selalu memaafkan Oh, sebetulnya tapi begitu ya. lama-lama kok Menjadi-jadi. menyakitkan. Iya, iya. Pengalaman ya untuk kita semua ya. Ya pengalaman Saya laki-laki masalah. untuk calon suaminya juga kan. Nggih. Sampaikan kan secara langsung terbuka di ruang publik orang banyak. Dan ini masih ini. Iya. Iya kan? Artinya saya juga laki-laki. Iya. Maksudnya ternyata Kita semua. perbuatan seperti itu sangat menyakitkan gitu kan ya. Sangat-sangat. Iya, sangat sih. Tinggal ngopi. Iya. Tinggalan ngopi. Nah, cara ngopi. Oh, nggak suka ngopi ya? Jarang. Mancing. Sopo lah di pelampiatan. Touring. Tapi ya tentu saja setiap win-win seperti ini bagi calon manten yang sudah berpengalaman itu saya selalu mengingatkan jangan sampai kemudian dibanding-bandingkan dengan sebelumnya. Itu ya bahaya juga ya. Sing biyen duitnya akeh saiki kok kurang kan ya enggak enak ya dibandingkan ya. Ya ditutup saja masa lalunya, tidak usah diungkit-ungkit kembali dan syukuri dan nikmati apa yang sekarang dihadapi. Setuju ngoten nggih? Setuju. Mari ya. Jadi kita sharing saja, sekali lagi hanya sharing karena kita juga sama-sama masih muda. Lah, setuju masih muda toh? Kok jenengan 10 tahun itu nikahnya umur berapa jenengan? Waktu itu masih 16. Oh iya. Masih 16. Sekarang sudah 30. 16 yo. Berarti kurang usia. Waktu itu enggak ya? Waktu itu enggak ya? Waktu itu Masih 16 tahun ya. heeh. Kalau sekarang kan minimal gitu. 19. Sekarang undang-undang terbaru itu laki-laki perempuan 19. Kalau dulu 16 tahun. Dulu 16. Nah, jenengan berarti usia minimal Heeh. 16 tahun. Iya. Ya, kita kan masih muda loh kita ini. Ya, masih muda. Semangat. Masih, ya paling cara kita hanya 20 tahun saja. Anak saya yang pertama itu seusia segini semester 3 kuliahnya. Ya, jadi nggak jauh beda lah, masih muda lah kita ya. Di sini mantu, Pak. Barangkali, iya. Bukan siapa kira-kira ya. Ya semester 3 masalahnya. Loh, harus cepet-cepet nikahiku. Wah, nek kesuwen niku nggak ada kedaluarsa. Yang pertama yang saya sharingkan, nikah itu perlu diawali dengan niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Setuju nggih? Lillahi ta'ala. Jadi niat itu diawali dengan ikhlas lillahi ta'ala. Di hadis itu kan pilihlah, nikahilah pasanganmu itu berdasarkan apa? Berupa harta, status sosial, nasab, dan agama. Lalu Nabi menitikberatkan pilihlah agamanya. Artinya dalam membina rumah tangga itu yang terpenting adalah niatnya mencari ridho Allah. Ya. Kalau nikah itu hanya berdasarkan wajah, engko nek wajahe wis bopeng-bopeng, engko wus gelek liyane. Engko nek niate karena harta, begitu usaha bangkrut mencari pengganti. Lah ngono yo.
Di saya kono bin-bin kene iki, bin-bin wakai, bin-bin perkawinan banyak. Tak sampaikan. Nek umpamane bojo sampean iku nek wis gembrot ngono piye? Jawabane langsung, yo golek maneh, Pak. Ngono. Angel itu, Pak. Angel ya. Berarti ya nikah itu ya perlu ditata niatnya. Nek wis gembrot, nek wis ngapunten ya, bukan saya menghina yang gembrot sama sekali ndak. Bojoku ya tak ngokon lembut kok. Bojoku kalah diet. Sama. Gitu ya. Sama berarti. Hah? Sama. Sama tak? Kayak nggak guru. Artinya begini. Kalau niat itu hanya berdasarkan fisik saja, ketika terjadi perubahan di fisiknya ya aku mau tidak puas terus mencari yang lain pengganti. Nah kalau diniatkan lillahi ta'ala mencari ridha Allah, apapun yang terjadi ya disyukuri ya wis iki takdirku. Ono apik elek ya wis tak ramu. Kan gitu ya? Setuju kan? Nah, dalam hadis Nabi itu dijelaskan orang yang menikah itu berarti dia menyempurnakan separuh agamanya. Menurut jenengan gimana? Maksudnya separuh agamanya gimana? Jenengan ngerti hadisnya berarti ngerti artinya hadisnya maksudnya. Ya dengar-dengar kan gitu, Pak. Iya, apa yang didengar? Ya itu menyempurnakan agama. Soalnya kan dalam perjalanan hidup mencari ridha Allah kan salah satunya itu menikah. Terus mari menikah kan itu nggak ada lagi. Soalnya apa? Nek umpamane tanpa nikah terus ibadah wae ngono piye? Wis nggone masjid wae. Ayo. Kurang sempurna. Kenapa kok? Mengikuti Sunnah. Nabi. Nah, kan mengikuti sunnah yang lain. Sunnah Nabi kan banyak, tidak harus menikah. Kurang gairah lah. Kurang gairah. Kurang gairah. Gampang stres gitu. Gampang stres ya? Soalnya banyak, Pak. Oh gitu ya. Banyak, iya. Iya. Setuju. Menantang ya menikah. Menikah. Ibadah paling menantang itu menikah. Iya. Barokah mengisi kota. Oh, oke. Iya. Ya. Diingatkan sama Pak Kepala nanti tambah semakin barokah. Di situ ada kotak apa? Saikhlase, kotak infak kanggo Basnas. Basnas. Kalau ada kelebihan rezeki nanti bisa nggak maksa tapi ya saya ikhlas. Kita lanjut ya. Setuju. Jadi nikah itu adalah menyempurnakan separuh agama. Tambah gairah itu, tambah semangat itu. Tapi ada beberapa ulama yang mengartikan kenapa menikah itu menyempurnakan separuh agama. Karena begini, katanya ulama itu, saya hanya mengutip saja, bahwa sumber maksiat itu yang terbesar itu dua, mulut dan kemaluan. Jadi sumber maksiat terbesar manusia itu dua, yaitu mulut dan kemaluan. Ketika sudah menikah maka sumber maksiat kemaluan sudah tertutup, terkurangi. Nah, hadis di bawahnya kan ditambahi, maka jagalah yang satu, kan begitu hadisnya itu. Berarti ya kita disuruh menjaga mulutnya. Ini suami istri terus foto-foto embere ya mbok. Jadi menurut Bunyai Uun niki nikah itu adalah ibadah yang paling lama. Ngoten Bunyai ya. Panjang. Kan seumur hidup nikah itu ya. Seumur hidup kan nikah yang paling lama itu kan ibadah yang paling lama itu kan nikah karena seumur hidup. Karena nikah itu dinilai ibadah, maka setiap gerak-gerik suami istri dinilai pahala. Ngelus
diganjar pahala. Nyawang bojo ya oleh pahala. Ngelus-ngelus bojo tambah oleh Pak. tambah oleh. Ngambung bojo tambah gede. Nguyel-nguyel bojo tambah. Lu gak gampang lho nguyel-nguyel bojo iku lho. Gampang apa gak? Bapak dereng tahu soalnya. Mbak jenengan nguyel-nguyel bojo iku gampang apa gak? Sing pengalaman. Itulah saya sampai ini kan sebetulnya sudah nikah sendiri Pak. Oh, lu kasih susah kasih ri. Sudah. Bulan berapa? Oh, iya. Kapan? Berat. Sudah lama agak lama. Tahun. Iya. Oh, Belum punya iya. anak ya? Belum punya anak. Belum. Yang Sayang saya sudah sama suami. yang dengan Mas ini belum. Menurut saya nguyel bojoku nggak gampang. Kenapa? Coba nih aten dongkol, artinya emosi. Gelem nggak nguyel-nguyel? Sing kurang Pak. Oh, cuma nih nguyel-nguyel nyawang eta gak gelem. Iya enggak? Berarti ati, noto atiku gak gampang. Nah, suami istri itu ketika tidak bisa menghadirkan hatinya, ya sudah hampa hubungan suami istri. Setuju nggak? Setuju nggih? Ya aku mau nek wis dongkol atine, muring-muring atine, aja maneh uyeng-uyel. Nyawang wae gak gelem. Ketemu wae gak gelem. Makane semua aktivitas suami istri itu bernilai ibadah karena menghadirkan hati. Iku lho sing ngare ibadah iku ya. Karena atine iku lho sing ngare ibadah iku. Setuju? Maka rawatlah hati. Nek ono gak senenge karo pasangan ya diomongno. Setuju? Setuju. Jenengan nggih ngoten. Apa dipendem wae? Diomongno ya. Apa masalah hari ini gitu Ya, perempuan Diselesaikan diselesaikan hari ini. Nah, ini yang sudah pengalaman ini. Ono apa wae diomong. Masalah hari ini harus selesai hari ini. Pengalaman jenengan cara menyelesaikan masalah tersebut. Kan saya juga pernah yang dulu itu nggak pernah ngomong ngoten lho Pak. Ah. Masalah-masalah itu nggih. tertutup. Nah, nggih. Saat ini kan belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Saat ini kan soalnya suami kula kan dia niku kerja kan nggak setiap hari. Nggak setiap hari di rumah kan. Jadi nanti di akhir dia setiap malam dia tanya apa keluh hari ini. Terus selalu beliau juga selalu minta maaf. Woi, masya Iya, minta Allah, maaf. gitu ya. Nggih. Luar biasa ini. Nggih, mesti saya sama anak saya ditanya beliau. Oh, gitu ya. Ini apa hari ini yang apa yang menyenangkan, apa yang tidak senang. Jenengan kok saya ngoten. Untung jenengan gak ada. Alhamdulillah bersyukur. Pak. Bersyukur ya. Betul, nggih. Mas Ondannya seneng ya ditakoni apa masalahnya. Nah, ini pengalaman, ya kan? Setuju kan? Nah, inilah gunanya bimbingan perkawinan. Sharing pengalaman yang sudah berpengalaman ngasih pelajaran untuk kita. Saya juga ngambil pengalaman. Terima kasih ilmunya. Setuju itu. Jadi kalau ada masalah segera selesaikan gitu ya. Jangan sampai dipendem. Terus jangan suudzon. Ya kan? Jangan suudzon. Selalu berpikir positif. Bojo meneng wae belum tentu ada masalah. Belum tentu marah. Boleh jadi bojo meneng itu karena capek. Nah, maka perlu ditakoki, Mas, lah pokok menengahi ngono apa? Aku capek, Dek. Pijeton aku. Oh, ya ra pijeti. Nah, kok nek meneng wae, bojoku lah kok muring-muring karo aku iki yo. Kan suudzon ya. Ya. Takoni wae ya. Jadi yang pertama itu, niatnya harus lillahi ta'ala. Yang kedua, dalam berumah tangga itu harus mempersiapkan lahir dan batin. Lahirnya itu ya fisiknya
ditandani disiapno. Bila perlu jamune yo disiapno lah ngono ya. Montanannya mosok gak lapo-lapo. Kanggo gak perlu jamu ya. Loh, iya ben tambah iku yo. Ben tambah semangat yo. Masih ada. Udah lihat. Ya ada yang belum ini ya, gak apa-apa Mbak ya. Gak apa-apa ya. Di sini seperti ini ya. Meni sampean iku yo ngono meni. Mun saya di gandengan. Dereng. Oh iya, ojo sik. Juga mau cepet-cepet aja sih. Tadi lulus sih. Jadi fisik disiapkan, ya fisiknya disiapkan. Yo, tubuhnya disiapkan, pekerjaannya disiapkan. Pekerjaannya, gitu. Oke, diusahakan pekerjaan yang halal. Setuju ya pekerjaan halal ya? Setuju. Oke, ya yang namanya merintis itu nggak harus besar. Syukur-syukur kalau sudah besar. Gue ngenteni nikah aku ngenteni duwe mobil telu, oma tingkat 5. Oh yuk kak nikah lah. Yo nikah kan nggak apa-apa, sama-sama nggak punya pekerjaan. Terus gue ngerintis bareng kan asik ya. Yang penting halalan thayyibah. Fisiknya, mentalnya juga disiapkan. Ini nggak kalah penting dengan fisik mental itu. Bagi yang sudah pengalaman yo merasakan bagaimana beratnya. Psikolog mahal. Oh iya betul ya. Menurut jenengan yang paling berat apa mentalnya? Ya, waktu itu mah ikat ya. Oh, iya. Soalnya nikah iku sing asale bebas sendiri kan sing larang, saiki mbok sono sing ngancani arep bebas gak iso bebas. Ya harus dipahami ketika sudah nikah mentalnya ditata. Sing asale turu bebas masuk dalu yo gak apa-apa yo enak wae. Saiki yo gak ngono. Yo mengikuti pasangane. Ono pasangane gak iso turu yo engko ditakoni ayo Mas turu dilus-lus lapo gak iso turu. Ditakoni lapo Mas gak iso turu. Biasanya wong lanang gak iso turu mbok diapakno iso turu. Tangi turu yang ngono terganggu. Tangi turu biasanya enak gak lapo-lapo. Begitu dibujuk terus lapo-lapo. Mbok goleng mbok apa? Gawe wedang mbok masak. Itu kan gak gampang. Gak gampang. Ngono begitu dibujuk terus turune ngeblok. Waduh ya aja. Yo tergantung jaluke di bojone sampe. Oh ngono ya. Tangi-tangi dulu. Siap-siap apa ya? Siap-siap menerima kekurangan pasangan. Setuju ngono ya? Kadang pasangan ngomongan iku si anyar ya. Jeplak wae kan wis kaget ya. Mongko nek gak disiapno mentale. Bojo kok ngene ya? Kan pacaran niku karakter aslinya gak disudono. Jaim kan pacaran niku disudono sing apik-apik tok wae. Tapi begitu nikah ketok ketok asline. Sing asale kamu ngomengan tadi ngomengan. Nah, Bulan lah bertahan. loh 1 bulan biasa lho. Nah, iku tahap pencocokan karakter iku perlu mental, kudu siap. Cukup biyen waktu pacaran kok gak ngene kok saiki kok dadi ini. Aku metu asli. Biyen rapi, klimis, nah saiki kok jembures, gak tau adus, gak tau kudu siap mental. Jadi punyai gawe apa anduk kok sembarangan barangnya. Aku ini mentalnya gak siap iku ya kudu emosi wae. Anduk sembarangan wae. Tata sing apik ngono ya. Tadi mental. Apa maneh nih duwe anak siap-siap diganggu anak tangi apa bengi tangi anak nangis ya kudu siap. Ngono gak siap.
anake malah dilakban niku nih. Ya bahaya gak sampe kalian mati. Taleni. Aku mental kudu siap. Lha iku lho, abote wong nikah iku. Anggite nikah iku enak tok ngono. Yo ono enake ono. Gak enake. Coba dibae nikah iku kok ngene abote yo ora ngono. Tak sangka nikah iku enak tok wae. Yo ono enake, tapi yo ono gak enake. Jadi mental siap. Ketika sudah ijab qabul tu nikah wa taswijatul ma'ruf itu kalian sudah dianggap dewasa. Sudah lepas dari orang tua. Sudah dianggap keluarga sendiri. Nah, urusan masyarakat jadi dijak. Sing asale ono undangan kemasyarakatan nggak diundang, saiki diundang. Tercoba deh asale diwakili orang tuanya saiki kudu teko. Lah iku nek mentale gak siap yo. Repot. Apa maneh kok ketemu karo moro tuwa. Nek mental gak siap, gak gelem ngomong karo moro tuwa. Iya apa gak? Kira-kira jenengan piye meneh ketemu moro tuwa? Oke, siap. Iku gak gampang lho ketemu moro tuwa iku nek mentale gak siap iku. Kok ditekoni ngomong ngene. Nggih. Aku perlu mental. Yang ketiga, dalam rumah tangga itu selalu nambahi agamai ya. Agamai selalu ditambahi. Ilmu agamai ditambah. Tambah ape. Syukur-syukur nih. Ini sholat terus kadang-kadang jamaah gitu. Terus salaman cipiki. Jadi kan kayak ngoten. Jamaah. Seminggu sekali Pak. Soalnya Kan di luar ya. Tapi kan terus cipika-cipiki kan mari jamaah. Lho ojo lali ku. Mari jamaah terus cipika-cipiki. Enak lho. Tidak omah aku nambah jadi sebagai Kan jamaah. lah ini kemarin aku Enggak ada marah-marah ya. Wah, carane mengguri. Enggak, Kak. Ini di rumah itu ya ciptakanlah kondisi yang selalu bersama ini. Di antaranya dengan jamaah. Terus cipiki. Sing lanang ya ngilingno sing wedok. Gitu. Pergaulane dilingno wis dibojo aja sembarangan. Di bojo aja nglebokno wong liya lawan jenis. Lah enak yo. Ono ujug-ujug tamu terus lanang dhewe ngono kan. Terus sampai ya. Wong lanang nak bojone nglebokno wong lanang liya, wah rasane dongkol. Ya, iku perlu dinasihati. Yang terakhir yang perlu saya sampaikan nanti kalau terutama yang belum punya anak, nanti kalau sudah punya anak, pemerintah menggalakkan stunting ya. Stunting itu pertumbuhan anak yang tidak normal, tidak wajar ya. Salah satu tanda stunting adalah berat badan bayi tidak naik kan. Bayi itu kan dicek di posyandu ya, di posyandu. Nah itu punya punya buku kontrol pertumbuhan itu idealnya kan setiap hari itu naik terus ke atas terus begini. Kalau berat badannya tidak naik atau apalagi turun, nah itu perlu dicurigai kalau stunting. Nah biasanya kemudian orang tua itu dicek dulu lingkar lengan atas gini kuru takat. Ini terlalu kuru disuruh nambah berat badan ini. Soalnya ini lingkar lengan terlalu kuru itu berarti kurang gizi. Nang kuning anaknya kurang gizi,
stunting. Maka nanti kalau dengan punya anak hamil, makan yang banyak. Terus kalau sudah punya anak, kasih makan yang bergizi. Tidak harus mahal, tapi perhatikan gizi nih. Ojo sebelah ojo. Kayak makanan sebelah. Iya, ojo. Ojo kayak sebelah. Panasan. Ya sebelah itu sak orang bisa naik. Tantangan zaman sekarang kan gitu Pak biasanya. Loh. Orang-orang Gitu ya. perempuan iya. Karena di sebelah piye, di sebelah itu kan bahaya. Iya, betul. Gizinya kan nggak ada itu. Nah, setuju. Terus apa lagi selain sebelah? Ya sebelah kasih nggak bisa kacauan. Kacau. Sing pedes udah sini biasanya kan asam lambung naik. Terus Waduh ya iki. jarang mangan. Iya. Saya punya teman itu dulu tahun 2000, bukan 2006 lah. Tahun 2006. Saya punya teman tahun 2006. Itu anaknya itu ponakannya itu didiagnosa stunting. Padahal dia orang kaya banget kaya. Ketika diperiksa dokter, anak bapak stunting. Gak terima. Dok, saya ini orang kaya, rumah sakit bisa saya beli. Kok jenengan ngatai anak saya kurang gizi? Kata dokter, jenengan kasih makan apa? Anaknya. Dia bilang, saya kasih makan pokoknya sing fast food itu loh. Ngono. Pokoknya fast food itu. Ratu nyopoai. Fast food. Junk food fast food loh. Ora paham aku. Ya koyo food. ya food kowe iku. Oh, jadi dokter. Oh, itu bener enak, Pak, tapi gizinya kurang. Itu hanya karbo saja. Vitamin dan mineralnya tidak ada. Ngono padahal iya. Nah, makanya nanti kalau punya anak ya kasih makan sing sehat-sehat. Bubur kalau bisa dibuatkan sendiri. Pengalaman anak saya dulu, anak saya pertama tahun 2006. Itu anak saya lahir itu saya kasih bubur pabrik, hasil olahan pabrik. Saya kasih itu watu sampai orang spesialis anak itu bolak-balik. Begitu saya hentikan itu, alhamdulillah sembuh. Jadi rupanya alergi karo Yang alami aja Pak. setuju. Iya, Setuju setuju. saya. Ya, berarti Kayak benjeng, gimana? kayak pisang. Barang kan alpukat itu kan baik Pak. Betul, setuju saya. Ya kayak tales, kayak Ya, uwi, tales. kayak Boleh. Kan baik. Lemaknya baik. Baik. di blender. Blender biasanya. Itu blender ya. Paling sampean gak kenal uwi gembili tales. Ini kan Kenal. Genjet itu gak kenal. Saya gak kenal telo. serak. Dikenalkan. Z, Pak. Wah, anakku itu gak doyan nih uwi gembili. Waduh, anakku piye gak doyan nih. Kemudian rokok itu juga ternyata pengaruh stunting. Rokok. Jadi kan ngerokok tak? Loh. Masnya ngerokok juga. Sama dengan saya. Kata dokter waktu saya ikut pelatihan stunting di kecamatan itu, kenapa rokok itu kok bisa menyebabkan stunting? Karena rokok itu satu, dia mengandung nikotin. Ketika nikotin itu sudah dihirup anak, maka anak itu tidak doyan makan. Nafsu makannya berkurang, sehingga susah makan. Ini susah makan berarti kan asupannya kurang. Yang kedua, rokok itu mengandung karbon dioksida. Kalau sudah terhisap oleh anak, maka gizi yang ada di tubuh anak tidak bisa diserap oleh sel-sel tubuh anak. Ya ngono. Katanya dokter, saya nggak tahu hanya katanya. Katanya. Iya, saya bukan dokter.
Ya, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Oke. Saya kira apa yang saya sampaikan itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Barangkali ditambahin sama yang lain, monggo Bu Un. Ora wis wae ta, Pak. Ya, Tambahin lagi ringkasan deh. itu terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak Raden tadi sudah menyampaikan sudah lengkap sekali. Wis kok coro anu wis 99%. Kurang 1% saja. Mengingatkan saja lagi bahwasanya dalam rumah tangga itu isinya adalah 70-90% adalah komunikasi. Segala sesuatu itu harus dikomunikasikan. Dan ya insya Allah nanti baik-baik saja. Ojo mari terima berita misalnya ini, bojomu iki lho kok jarine mari apa iku arane mari metu nang dukun tuh kemas-masan akeh misalnya ngono. Lah berita itu tuh hanya ditelan mentah-mentah, gak ditakokno. Iku terus mari ning ngono kono ngono maneh nanti lama-lama ya terus akhirnya meledak. Ngono mek dianggap saja kan ada wong sing koyo ngono model itu ada seperti itu. Jadi tidak diselesaikan. Jadi tidak ada dalam rumah tangga itu tidak ada gurauan. Misalnya kata Pak Raden tadi harus bisa bercanda. Ya gimana bikin suasananya itu ben enak ngoten nggih. Jangan datang assalamualaikum terus mari ngono taruh tas sudah nanti masing-masing meskipun jajaran tapi nggak ada komunikasi misalnya sama-sama pegang HP. Saiki on HP jadi lumayan on alasannya karena pegang HP kan. Ada model wong sing ada orang itu lagi kita itu berbicara sama suami itu segan itu ada. Di zaman biyen kan ngono harus jari ini harus apa itu menghormati laki-laki jadi tidak ada komunikasi itu komentar itu sebenarnya itu salah. Harus Rasul aja Nabi aja bercanda juga sama Siti Aisyah juga bercanda. Jadi ya beda apa ya ketok ewe jere sampean pokoknya aku wis melakukan kewajiban aku nyekai duit misalnya ngono waktunya saya kerja boleh tapi tidak ada candaan nggak ada quality time-nya nggak ada disempatkan waktu berdua itu nggak dipentingkan itu yo sampean itu tidak kurang menemukan kebahagiaan yo nggak dosa sing ngono iku cuman yo nggak apa namanya nggak kurang tepat lah. Terus Pak Raden yang ngoten harus banyak-banyak bersyukur. Nah, selalu berpikir positif itu harus. Jadi misalnya ini, sampean senengane mangan terus. Jadi maunya itu kalau masak itu istrinya itu harus pinginnya jenengan itu dimasakno cumi misalnya. Kok lama-lama kok bojone ku gak tau masak cumi. Nah, kalau kita berpikir negatif, bojoku iki gak perhatian mbek aku tau ngene itu negatif. Nah, kalau kita berpikir positif, oh ya opo aku gak dimasakno cumi karo bojoku ben aku gak kolesterol. Itu berarti kan berpikir positif ya. Nah, kalau segala macam masalah apa ya selalu pikirkan sama mikirnya positif, ya insya Allah nanti akan baik-baik saja. Lagian kalau kita berpikir positif itu insya Allah rezeki juga akan barokah. Apapun itu harus jangan sekali-kali kita itu pokoknya pikiran negatif lah itu jangan. Jadi harus selalu berpikir positif. Jadi jangan melihat misalnya delok sesuatu itu jangan hanya dari satu sisi saja ya. Yang ini mau ada kelebihan dan ada kekurangannya apa itu. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Bojoku kok walak yo saiki yo kok aku ngene gak oleh berarti bojoku jahat mbek aku. Itu kan berarti berpikir negatif. Kalau jenengan berpikir positif, iya ben aku iki gak terjerumus. Ini aku lapok saiki gak oleh bojoku harus seperti ini, harus keluar rumah, harus pakai jilbab iku pancen sebenarnya ngono. Itu berarti kan kita berpikir positif. Jadi gak berpikir positif ya tukaran wong aku njobongin gitu gak sumuk ngene lah itu berarti kan jangan ya kalau bisa itu selalu masan sing lanang yang ngono apa yo bojoku kok murang-muring iki oh iya ya panjenengan lagi PMS harus menyadari lah pokoknya harus selalu berpikir positif aja sih ya namanya kita menikah itu kan menyatukan dua keluarga sampean sama bojo yang awalnya tidak bersatu malah bersatu keluarga juga seperti itu ya harus baik-baik sama pokoknya lah nggak ada namanya istilah ibu mertua ibu kandung juga sama saja ya, jadi
pokoknya dirungokno wae Mas yo kadang-kadang wong tua iku ngomongnya ya ngono iku gak nek wong tua dhewe kan iki tanpa maklumi yo ibuku kulo ngomong aku ngono kan dhewek nesu kan jarang tapi nek kadang-kadang mertua yang bilang itu kita tersinggung. Nah, padahal kalau kita menyadari bahwasanya omongan orang tua itu seperti itu yo, cek wong tua, cek wong tua dewe kalau kita nggak membedakan ini karena mertua ini orang tua ini insya Allah ya nggak lapo-lapo gak loro hati. Jadi wadah no apa nyine wong tua harus kita maklumi. Iya. Jadi ojo mikir pancene aku gak anake cah nah iku. Wis ngono ku diniati ngabdi wae melok orang tua kadang insya Allah nanti terlihat apa itu namanya bejo untuk dunia kita dan pahalanya di akhirat nanti kita akan mendapatkan insya Allah. Cukup Pak Rafiq monggo dilanjutkan. Baik, ditambah lagi satu lagi. Biar mantap. Bagian terakhir gue lagi eksekutor. Saya hanya meringkas yang disampaikan oleh Bapak Haji Raden Jamal, Bu Umpun. Ada salah satu biasanya orang yang mau nikah, para pengantin baik laki-laki perempuan itu yang belum tahu. Saya mau menginformasikan. Jadi dalam pernikahan itu ada yang namanya perjanjian perkawinan. Saya ulangi lagi, ada yang namanya perjanjian perkawinan. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh antara kedua belah pihak, pengantin laki-laki, calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, atau pengantin yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga. Dasar hukumnya apa? Di Undang-Undang Perkawinan nomor 174 kalau nggak salah pasal 29 atau 30. Yang misalnya nanti saya berumah tangga ini, ketakutan saya suami atau istri saya lari. Contoh masalah. Ada dan itu dilegalkan, dilindungi oleh undang-undang. Itu dibuat atas persetujuan bersama-sama. Bisa dipahami? Kalau enggak paham nanti bisa ditanyakan, tapi enggak cukup waktunya nanti. Jadi ada, saya bilang ada. Itu nanti ada saksi juga. Ada saksi, ada materi, tanda tangan dan lain sebagainya. Itu disepakati oleh antar kedua belah pihak. Itu namanya perjanjian perkawinan. Jadi tujuannya apa? Untuk mengikat. Di tepuk sakinah itu sama sudah hafal tepuk sakinah. Nah itu implementasinya dari situ. Jadi 5 pilar perkawinan dalam rumah tangga itu belum apa? Sudah hafal? Berpasangan itu tepuk sakinah. Berpasangan. Mbak, lihat bukan Mbak. Ya lihat di TikTok itu sebetulnya materi paling mudah diingat. Itu sebetulnya materi inti. Berpasangan, janji kokoh, saling cinta, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Jadi tujuannya endingnya untuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling cinta, saling kasih, tenang, cinta dan kasih sayang. Disingkat samaraba atau sakinah mawaddah wal barokah. Barokahnya tambahin sakinah mawaddah warahmah wal barokah. Ini disingkat samaraba. Kalau tidak meraba tidak jadi. Ya, ini singkat padat ya. Jadi itu ada. Terus saya mengingatkan. Yang kedua saya mengingatkan calon pengantin ya. Usahakan nanti di konsep untuk misalnya anak. Konsep anak. Ingin punya anak berapa atau di durasinya itu tengahnya berapa tahun. Itu di konsep betul. Jangan sampai kebobolan, karena kalau kebobolan punya anak satu di tahun pertama, kemudian di 2 tahun kedua, 2-3 tahun punya anak, itu mengganggu secara finansial, secara ekonomi, secara waktu dan lain sebagainya. Kayaknya kadang kita terlewati itu, jadi nggak pakai ngurus itu, jadi punya anak lagi, kecuali sudah di konsep. Saya pengen punya anak yang sebanyak-banyaknya, ya enggak apa-apa. Kalau itu misalnya nggak dikonsep, kemudian kita kayak nanti terbebani, terpaksa, dan yang kita salahkan, kita menyalahkan Tuhan, dan itu tidak boleh. Loh iya betul, itu tidak boleh. Sampai nek nyalano kowe iki sedangkan dalam kondisi yang sulit misalnya secara ekonomi.
atau waktu. Kita ngatur ritme waktunya itu. Kadang secara ekonomi mungkin sama-sama kerja dan sebagainya. Itu mohon diatur. Yang ketiga, yang terakhir pesan saya, di konsep juga tentang nanti saya berumah tangga, saya hidup dengan suami istri saya, hidup di mana? Itu jarang. Di rumah mertua atau orang tua kita kumpul dengan orang tua, dengan adik, dengan saudara, dengan mertua, dengan saudara. Atau tidak di mertua, tidak di orang tua, kita kontrak misalnya, kita bos. Jadi yang paling enak di tahun-tahun pertama itu memang kalau nggak pengen ada hambatan, nggak pengen ada gangguan, itu enak sendiri. Itu saran saya. Kalau dengan wah saya di jalur di melui wong tua ya monggo, maksudnya itu yang tahun-tahun pertama. Nah kita itu kadang tahun pertama sendiri, nanti kalau udah punya anak, punya keturunan, itu yang kita bebani itu orang tua. Kasihan orang tua kita, karena tugas orang tua itu bukan merawat anak kita ya, meskipun itu cucunya orang tua kita kan gitu, tapi usahakan kalau punya anak ya tanggung jawab jenengan ya membayar orang yang babysitter misalnya, yang itu tanggung jawab bukan orang tua ya. Kalau bisa dirawat sendiri misalnya ibunya di rumah tangga, nggak karir ya di rumah merawat. Jadi tugas orang tua laki-laki perempuan itu memberikan pendidikan yang terbaik buat anak, bukan di sekolah madrasah pertama itu keluar bapak dan ibu. Jangan sampai nanti ketika besar ada rasa traumatik anak gara-gara orang tua yang sering cekcok atau keluarganya tidak harmonis. Itu diikat betul ya, dari awal diikat betul. Misalnya ada orang tua yang sering berantem, itu dilihat anak ya, nanti anaknya secara psikologis akan ingat terus. Itu nanti dilampiaskan ke orang dengan secara tidak langsung, tanpa kita sadar. Hanya dibangun, jadi terus kemudian tujuan pernikahan yang paling tadi sudah disampaikan semuanya, yang paling dekat dengan kita yaitu pengen mendapatkan keturunan anak yang soleh dan solehah, turunan yang baik, yang berkualitas, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Itu penting kan kita punya anak. Kita nikah kan juga diantara itu kan, melanjutkan kita mendapatkan keturunan yang baik, yang berkualitas ya. Karena bagaimanapun nanti anak, bagaimanapun kalau orang tua misalnya sudah meninggal, yang mendoakan yang paling cepat dan banter untuk mendoakan orang tua itu anak, bukan orang lain. Orang ini itu hanya sifatnya membantu. Yang mendoakan kita ketika di kuburan, ketika sudah meninggal ya anaknya itu. Kalau anaknya bagus, itu amal soleh, meskipun nggak mendoakan, ya akan dikirimi terus. Itu tujuan utama kenapa keturunan itu dibahas sering kali lah. Kalau secara fisik tadi ya, terus stuntingnya, itu sehat jasmani dan terus jangan lupa berdoa mau melakukan hubungan suami istri. Kalau saya ulangi lagi, jangan lupa berdoa meskipun bismillah lupa, meskipun kalau di tengah-tengah ya bismillah awaluhu akhiruhu. Seringkali mau melakukan hubungan berdoa, tidak langsung digas ya, tidak langsung digas. Ambil air wudhu dulu, berdoa, ya Allah kalau saya pengen punya anak, kalau keturunan saya kasih anak turunan yang soleh dan solehah, seperti doanya Nabi Zakaria. Nanti dibuka ya, buka lagi. Kalau pengen yang baru-baru, suratnya yang sering dibaca selain surat Yasin ya surat Ibrahim, surat Muhammad, surat Maryam, biasanya yang dibaca itu. Ya itu doa. Dan apa? Keinginan adalah sebuah doa, itu betul. Jadi mulai sekarang ditanamkan mindsetnya itu berdoa. Saya ingin punya anak seperti Gus Ikdam misalnya. Contoh kalau laki-laki. Kalau perempuan kayak misalnya kayak Via Valen. Contoh. Itu ternyata ada dan itu fakta. Jadi kenapa anaknya kiai itu ya nurun biaya, karena doanya Pak Kiai. Kita bukan kiai misalnya, ya,
Kita punya hak yang sama untuk berdoa, memohon, bermunajat kepada Allah, itu punya hak yang sama. Meskipun tidak bisa doa Arab ya, basa Jawamu, rapopo, basa bahasa Indonesia kamu juga tidak apa-apa. Betul tadi. Terus kemudian yang ngaji itu, yang Quran itu dirutini baca. Ini ada suatu cerita. Jadi kalau mindsetnya itu orang tua nyidamnya. Ya, tahu nyidamnya apa? Ketika nyidam itu pengennya sesuatu yang aneh-aneh. Itu nanti dikawal mas, kan pasti baru. Misalnya jam 12 malam pengen es campur, terus sing dodolan sopo. Nek sego goreng akeh. Iya dah. Mungkin seblak ya dibuka. Tapi es campur ya pokok ya tuh. Tapi mintanya seketika itu. Hari saat itu juga nggak bisa di cancel, dipending besok subuh. Ini soal jam itu nggak bisa. Tuh hati-hati ya. Gimana Bisa enggak dewe. Ya enggak. Ini biasanya yang lain bukan makanan ya. Jadi kita itu mindset itu doa. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Doa itu akan dikabulkan oleh Allah cepat atau lambat, tapi insya Allah pas dengan situasi dan kondisinya sesuai dengan waktu. Nah kita kan makhluk, ya. Kita ini milik Tuhan. Jadi, ngapain? Kita enggak seperti itu. Yang penting kita punya dasar iman, agama Indonesia menjawab akan terkabul. Kita minta surga ya nanti dikasih surga. Kalau minta neraka ya dikasih neraka. Itu aja. Doa kita hidup bahagia. Tadi kurang enggak punya hutang. Bahagia, sejahtera, damai. Enggak ada masalah. Terus enggak punya hutang dari Pak Raden tadi. Belum, tadi saya sampaikan tidak punya hutang. Kalau punya hutang banyak ibadahnya akan murah. Ya, iya terganggu. Kalau ekonominya kurang stabil, kita secara sosial, secara keluarga juga terganggu. Di manage sedemikian mungkin ya, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kebutuhannya dulu, jangan keinginan. Keinginan misalnya pengen punya mobil, uangnya cuma gajinya 3 juta, mana bisa. Kebutuhan dulu, kebutuhan dasar, sandang, papan, pangan itu aja dulu. Nanti kalau misalnya ekonomi sudah stabil, pengen apa-apa enggak. Ya, saya kira itu saja sudah cukup. Nanti kalau setelah nikah main-main ke sini enggak apa-apa, mau tanyakan. Ya, sharing-sharing enggak apa-apa. Pak Raden saya mau ketemu, mau sharing-sharing. Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Ya, enggak apa-apa kesini lah. Udah itu aja pesan saya. Saya kembalikan ke Pak Raden. Saya akhiri, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian bimbingan perkawinan yang bisa kami laksanakan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat mau menempuh hidup baru. Semoga nanti akadnya lancar. Sekali saja akadnya tidak bolak-balik. Ning grogi wis wajar. Gemetaran iku wajar manusiawi. Tapi yang jelas mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan nanti keluarganya jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rizkinya lancar, usahanya lancar, ekonominya mapan, dan tidak punya hutang. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pas monggo barangkali ya seikhlasik, kalau punya nggih monggo, kalau nggak punya ya nggak masalah. Nggih. Nggak maksa. Nggih, boleh pulang. Thank you.